Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala la tudhiru asyamatata li akhika fayu'afihillahu wa yabtalika. Wa qala ista'inu ala qadha'il hawaiji bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas tentang betapa tercelanya perbuatan hasud. Ini agak panjang, bahasanya bisa beberapa pertemuan karena betapa pentingnya persoalan ini. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuzhir asyamatata. Janganlah kau menampakkan cacian, umpatan li akhika kepada saudaramu. Okay. Fayu'afihillahu. Karena ketika engkau mengumpat saudaramu itu, maka Allah akan memaafkan dia. Wa yabtalika, dan Allah akan menimpakan ujian, menimpakan musibah kepadamu. Jadi kalau ada orang ngumpat, saya ngumpat Pak Madi, ya, maka nanti Pak Madi itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian saya akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa qala, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ista'inu ala qadha'il hawaiji bil kitmani. Ketika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan atas kebutuhanmu bil kitmani, secara sembunyi-sembunyi. Fa inna kulla dhi nikmatin, karena tiap-tiap nikmat itu mahsudun, ada sesuatu yang menimbulkan hasudnya seseorang. Makanya ini pentingnya kita jangan suka pamer, jangan suka menampakkan sesuatu. Saya cerita di sana, Pak, ada orang itu kalau habis beli sesuatu pasti syukuran. Api, Pak, syukurannya api. Beli motor, matu woro-woro undang orang. Beli mobil, woro-woro undang orang. Buka, punya mebelan, woro-woro orang. Tapi begitu dia tidak punya itu semua, Pak, tidak mau tampak di hadapan orang. Bahkan sampai tetangga musola itu sampai nitik, ini ke musola itu setiap tidak ada orderan. Oh gitu loh. Jadi kalau dia kok sampai ke musola itu berarti pas sepi order. Wonten Bu ini ngoten niku. Wonten. Oh kata. Wonogiri. Ya. Ini di mana? Ini kok dukunnya kok tidak ada, kemana Pak Pur ini? Oh meriang. Oh nggih, kita sore mau baru udan-udanan gitu. Oh kecek, nggih kecek. Biasanya nek sore kecek, bengi meriang, kok bengi ngompol. Ya. Jadi sebisa mungkin kita untuk apa? Kenikmatan-kenikmatan itu tidak usah selalu ditampakkan di hadapan orang. Sebab apa? Setiap kenikmatan yang
yang kita tampakkan itu selalu mengandung potensi-potensi orang berhasut. Okay. Di samping itu apa? Di samping itu memang kenikmatan-kenikmatan itu ketika kita simpan. Simpan itu bukan berarti kemudian kita tidak syukuran, tidak kemudian kita tampakkan, bukan. Tapi jangan suka memamerkan apa yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan sesuatu itu menjadi objek bagi orang lain, menjadi objek hasut. Okay. Jadi tidak perlu cerita-cerita, saya habis beli tanah, saya habis beli mobil, saya habis beli rumah, saya habis beli habis beli motor, okay. Aku bernuku kali, gitu, bernebas bernebas pelem saangkrange. Okay. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab hal-hal begini ini bisa menyebabkan apa? Sebab hal-hal yang begini, setiap kenikmatan itu selalu mengandung potensi seseorang itu akan menjadi hasut. Okay. Nah, oleh karena itu maka atas dua sabda yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, jadi hati-hati, kenikmatan itu bisa jadi berkah bagi kita, tetapi dianggap musibah bagi orang lain. Berkah bagi kita yang merasakan, tetapi bisa dianggap musibah, biasa dianggap fitnah bagi orang yang tidak senang. Okay. Makanya wangsul saya sampaikan, jangankan kok kita melakukan sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang benar itu di mata orang lain bisa menimbulkan iri dan dengki. Ini contoh klasik ya, kayak Haji Sulam sama Haji Mukidin itu. Ya, Haji Sulam bawa motor ke masjid, salah. Jalan kaki, salah. Ketika dia lagi jalan kaki, dikomentari, orang kaya ngirit. Okay. Terus sampai motornya jamur itu di rumah, nggak dipakai keluar. Tapi begitu dia bawa motor, lalu kemudian dianggap pamer. Beginilah hidup di masyarakat. Maka hidup di masyarakat itu sebenarnya, jadi ada satu nasihat yang selalu saya ingat dari kiai saya. Jangan pernah menuntut orang lain untuk selalu memahami apa yang kita inginkan. Karena orang itu menilai sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dia tahu. Karena dia tidak tahu saya misalnya, maka bisa jadi ngomongnya itu yang enggak. Inilah beginilah begini. Karena dia tidak pernah ngopi, karena dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah ini, maka jangan pernah punya keinginan untuk memuaskan setiap orang. Yang penting adalah kita berusaha di dalam hidup menjadi orang yang tidak melakukan kesalahan, menjadi orang yang tidak mendolimi orang lain, bahkan kalau perlu kita memberikan kebaikan orang lain, maka biarlah alam yang akan menjawab bahwa keluhuran, kebajikan, kebaikan yang kita lakukan, Allah yang akan membalas dengan jalan yang mungkin tidak pernah kita nyatakan. Sebab apa? Sebab tidak sedikit orang itu di dalam hidupnya itu pusing gara-gara mikirin orang lain dan dipikirin orang lain. Masih ingat ya ceritanya Luqman Al-Hakim ya? Masih ingat ya? Ketika Luqman Al-Hakim beserta anaknya bawa keledai kecil, satu keledai ini kemudian dinaikin 2 orang lewat, orang protes. Ini orang kok 3 bener, ada keledai kecil kok dinaikin 2 orang. Akhirnya dua-duanya turun. Begitu dua-duanya turun, keledai ini kemudian dituntun.
Ketemu sama orang protes lagi, ini orang kok bodoh. Wong punya keledai kok malah dituntun, malah dia jalan kaki. Naik dua-duanya salah, turun dua-duanya salah. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya yang suruh naik ke atas, bapaknya yang nuntun keledai. Ketemu orang, kemudian orang komen, anak kurang ajar. Masa anaknya di atas, bapaknya yang nuntun. Akhirnya gantian bapaknya yang di atas, anaknya yang nuntun. Orang kemudian komen, ini bapak kok tega bener. Bapak eneng dhuwur, anaknya sing suruh. Nggak pernah benar, Bu, kita di mata masyarakat itu, Bu. Maka kalau kita punya rumus bahwa orang harus memahami kita, nggak akan bisa. Makanya sampai ada rumus yang paling ekstrim itu begini, orang itu mau salah paham silahkan, yang penting pasangan kita jangan salah paham dengan kita, itu aja. Yang punya pasangan sing boten gadah niku sing penting mantune kali anake lho, ngoten lho. Nek kula contohake Bu Nono, yang penting putrane paham Bu Nono, mantu tersayang paham Bu Nono, yang penting putrane Bu Ani itu paham Bu Eni, yang penting mantu tersayang yang juga datang malam ini juga paham, kan gitu toh Bu. Orang lain itu persoalan tidak bisa memahami kita, yang penting kita on the track, okay? Menjalankan kebaikan. Fajtanib ya akhi al-hasada, wahai saudaraku jauhilah, fajtanib jauhilah ya akhi wahai saudaraku al-hasada, atas perbuatan hasud. Oke, kita suruh menjauhi perbuatan hasud. Kenapa? Karena fa innahu alladhi hamala ibna adama ala an qatala akhahu hina hasadahu. Fa innahu, karena sesungguhnya hasud itu alladhi hamala ibna Adam, yang menghantarkan anak Adam, ala an qatala akhahu, sampai berani membunuh saudaranya sendiri. Khina hasadahu, ketika hasud itu berhasil memprovokasi. Sejarah pertama di dalam peradaban manusia itu adalah kisah dramatis antara Qabil dengan Habil. Loh, coba. Jadi sebenarnya peristiwa Qabil dan Habil itu sebenarnya melahirkan atau memberikan dua pelajaran penting. Satu pelajaran baik dan satu pelajaran yang tidak bisa ditiru atau buruk. Sekali lagi, awal peradaban umat manusia itu memberikan dua pelajaran penting. Pertama, pelajaran tentang bagaimana pentingnya orang di dalam hidup itu mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Qabil dengan Habil diperintahkan untuk berkorban, mau mengorbankan apa yang dia punya, mau mengorbankan apa yang dia miliki, si Qabil ini kemudian mengorbankan sayuran dan buah-buahan, tetapi yang sudah layu. Kalau buahnya ini sudah pada mengkerut, bahasa Inggrisnya kisut. Tahu kisut? Bu Cici tahu kisut? Mengkerut, ya. Kisut itu mengkerut. Qabil kemudian berkorban dengan apa? Berkorban dengan buah-buahan dan sayur-mayur yang sudah layu. Sementara Habil itu berkorban dengan seekor lembu yang kulit yang bulunya putih, tebal, halus, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dua korban ini yang diterima oleh Allah adalah korbannya si Habil. Pelajaran pertama, hidup itu perlu pengorbanan. Ya. Kalau sampai dalam hidup kita egois-egoisan, tidak jadi, perjuangan itu tidak jadi.
Salah satu bentuk pengorbanan itu ya sesekali apa? Ya sesekali kita harus keluar, ya. Kemudian harus kena fitnah, harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan macam itu pengorbanan. Tapi yang kedua, pelajaran yang diberikan di awal peradaban umat manusia itu adalah bahayanya hasud. Gara-gara Qabil itu hasud kepada Habil karena istrinya lebih cantik, akhirnya kemudian muncul sifat dengki, muncul sifat hasud, hingga kemudian muncul keinginan untuk membunuh si Habil itu. Makanya di sini disebutkan fajtanib ya akhi al-hasada. Jauhilah wahai saudaraku perbuatan hasud itu. Sebab apa? Fa innahu alladhi hamala ibna adam ala an qatala akhahu hina hasadahu. Karena perbuatan hasud itu menghantarkan Bani Adam di mana terjadi seorang saudara itu membunuh saudaranya karena ada hasud. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Ceritakanlah. Ceritakanlah tentang kisah Bani Adam. Bagaimana di dalam kisah Bani Adam itu idz qarraba qurbanan, kemudian keduanya itu berkorban. Itu tadi Qabil berkorban dengan sayur dan buah yang layu, kemudian Allah menerima salah satu korban dan menolak salah satu korban. Akhirnya apa? Akhirnya di situ terjadi hasud, terjadi dengki, terjadi iri, hingga qala la aqtulannak, kemudian muncul niat jahat dari si Qabil itu, sungguh aku akan membunuhmu. Bapak Ibu bisa lihat di banyak media, gitu? Peristiwa satu tetangga dengan tetangga yang lain itu tidak rukun karena hasud. Terjadi pembunuhan karena hasud. Tetangga yang satu dengan tetangga yang lain malah terlibat percekcokan karena hasud. Itu di TV-TV nih loh. Sampai akhirnya berujung kepada pembunuhan. Ada terjadi pembunuhan. Kenapa? Gara-gara hasud. Di tempat kantor, ya, di tempat kita kerja, yang satu mau dipromosikan, yang satu tidak ada tanda-tanda dipromosikan, muncul kemudian sifat hasud. Ketika di kantor sama-sama di parkiran mobil, yang satu mobilnya baru, yang satu mobilnya awet sekali, sampai bemper itu karatan. Muncul kemudian rasa hasud, padahal Bapak Ibu, kalau kita rasakan hidup paling enak itu sebenarnya hidup yang cukup. Kita butuh ketika ada perlu, duitnya ada. Ketika kita punya uang, kita bisa menikmati kebahagiaan itu. Gimana? Dan daripada duit-duit sak gepok, ya kan, dipakai buat jajan, beli ini, giliran ketika lagi butuh duitnya habis. Pokoknya paling enak itu pokoknya pas butuh, pas ono. Ya, pas gak butuh yang dilalai, pas gak pate ono. Syukur-syukur pas gak pate butuh, tapi juga pas tetap ono. Ya, mintanya kan begitu. Gimana? Itu saja sebenarnya, termasuk pas butuh, pas ono sing ngutangi. Loh, jadi dapat utang itu termasuk rezeki loh Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang mencari utangan, ya, belum sampai nembung itu raut wajahnya sudah di terawang. Wah, tekoi
Oh, betul loh. Baru datang itu sudah lihat kerutan wajahnya. Oh, iki nek teko modelnya. Utawa, wah, iki WA ada itu. Lagi WA, ya. Iki biasanya nek WA wonten tipe orang itu. Dan ning dunya niku wonten. Jadi ketika ada WA kelunting itu ndak jauh-jauh dari urusan bin Mas di Twitter meh nyileh. Ada itu. Makanya kalau sampai ada orang itu kemudian hutang dan ada yang mau menghutangi Pak Made, loh itu rizki. Karena banyak orang untuk mencari utangan itu tidak bisa. Okay? Makanya hati-hati utang itu sekecil apapun dan dibalik no ben engko sing utang ini ku gak patek kapok. Gitu. Soalnya kadang sing marake kapok niku nopo? Wes bukan masalah jumlah kok kayak gitu itu kok. Arep utang meneh lah sing wingi piye le? Urung balik kok. Gitu? Oh double. Wes engko rapelan yo berpemilu. Nggih. Nggih. Nah, saya lanjutkan. Wakila kana sababu aidan fi qatlihi. Satu riwayat menyebutkan kana sababu aidan fi qatlihi lahu. Penyebab terjadinya pembunuhan Habil di tangan Qabil itu anna zaujatahu ukhtul qatil. Bahwasanya istrinya Habil itu yang dibunuh, ukhtul qatil itu saudara perempuannya Qabil. Kanat ajmalu min zaujatil qatil, okay, di mana istrinya Habil itu lebih cantik daripada istrinya Qabil. Pokoknya Qabil niku sing jahat, Habil niku sing sae. Bujone Habil itu lebih cantik daripada bujone Qabil. Ya. Dan bujone Qabil bujone Habil itu saudara kandungi Qabil. Oh jenengan ilinge bil ngoten mawon. Nggih. Delok buene kok iku piye kok balbil kok bil kabeh ini kan. Pokoke sing mboten sae niku Qabil. Sing sae niku Habil. Nah, ha kalih ko. Ngoten mawon. Nah, ha niki bojone Wayu. Lah si Eko niki bojone gak patek ayu. Lah Ekone niki terus iri. Iri kalih Habil. Padahal bojone Habil niku saudara kandunge Eko. Paham? Pun kula jelasaken ngeten. Nek jenengan isih mantuk-mantuke ra patek mantep niku berarti urung patek paham. Jadi Mbah Siti Hawa niku anake semuanya niku ada 42. Siapa yang mau memecahkan rekornya? Total anaknya itu satu riwayat menyebutkan anaknya Mbah Nabi Adam bersama Siti Hawa itu 42 dan itu terjadi dalam 22 kali kelahiran. Yang 20 kali itu langsung kembar laki perempuan. Kalau yang laki cakep, yang cewek cantik. Kalau yang laki itu pas-pasan, yang laki perempuan juga pas-pasan. Ya, nggak lah. Dan Qabil itu dalam cerita itu sebenarnya orangnya ganteng. Makanya saudara kandungnya, bukan saudara kandung malah ya, saudara seangkatan lahiran, saudara kembarnya, ngeten mawon. Saudara kembarnya Qabil itu cantik, lah Mbah Adam itu kemudian karena ini awal peradaban manusia, wis perbaikan keturunan iki disilang wae, sing gak patek ganteng nikah karo sing ayu nikah sing ra patek ganteng, sing ganteng karo sing ra patek ayu dalam rangka perbaikan keturunan. Jadi misalnya hari ini ada orang nikah
niate perbaikan keturunan awit Mbah Adam pun wonten. Misale kok irungku kok mlenik cilik. Akhirnya terus pengen ya yo carane engko keturunanku iku irunge rada bangir. Akhirnya golek bojo sing bangir, gitu. Lah duadaan setelah sing lanang iki ra patek bangir, golek wedok niku sing bangir, anake pas lahir malah irung yang blunter kaya bapake, ngoten lho. Wah, gitu. Yes, terus pokoknya apapun, makanya kula niku nanti ditangkleti Pak. Bu, pernah ditanya secara fikih, boleh nggak orang melakukan operasi plastik? Kalau operasi plastik itu niatnya untuk merubah fisik, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ada unsur kemaslahatan. Contoh, saking PCE ambekannya susah. Nah, untuk kesehatan ya. Belum misalnya, ini kan hanya misalnya, saking PCE ngeten itu sampai menggeh-menggeh gini lek kowe. Ya iki PCE ini. Oh jadi irungnya silo. No, irung silo ini. Okay. Jadi kalau hanya sekedar buat apa namanya? Hanya buat penampilan ini dan sebagainya itu ada yang menghukumi makruh, tapi ada yang menghukumi haram. Tapi kalau kemudian operasi itu dilakukan untuk kemaslahatan itu boleh. Misalnya dia kesulitan nafas, kesulitan nafas, atau misalnya ini hidungnya ini kok bolongannya gede sisih misalnya kan, jadi ngobosnya sebelah kanan, misalnya, jadi kena melendung-melendung kan, akhirnya bawa ke rumah sakit, operasi plastik dalam rangka apa? Dalam rangka renovasi hidung. Tapi renovasi hidung tidak perlu izin BSD Pak Bapak. Nah, tapi kalau Pak Madi mau renovasi harus izin BSD dapat stiker. Tapi kalau mau renovasi alis, nah itu tidak perlu. Wonten niki alis sing renovasi. Wonten ya. Ya, benten. Lah budine kula niku anu Bu. Alis niku dikerok resi. Nah, kalau pas dolan niku lali kono rak ngelukis alis. Ya Allah medeni sa cilik niku Bu. Ternyata wong rak dialis niku medeni ternyata ya. Karena biasanya apa? Biasanya kepanggih acara keluarga. Ya kan celirit-celirit ngeten ta. Lah karena memang posisi lagi di rumah nganggo daster ya itu ya wis rak wedaan tapi kene polos Bu. Ya apa medeni ternyata niku. Nggih. Makanya hati-hati jenengan wis do ngerok alis niki nggih, engko nek ndelok anake girap-girap. Ya. Jadi dalam rangka perbaikan keturunan itu Nabi Adam ngilang. Saudara kembarnya Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil. Nah, niku. Maka kalau kemudian dulu ada ya, Mas Beni, ada yang bilang Nabi Adam itu ya memperbolehkan incest. Memang boleh. Kenapa? Belum ada larangan. Masih ingat ya Mas ya? Belum ada larangan loh. Kalau misalkan orang bilang Nabi Adam itu membolehkan incest dan memang membolehkan. Kenapa? Belum ada larangan. Wong memang manusia dan jumlah manusia pada saat itu sangat terbatas kok. Ketemunya itu ya saudara kembar dengan saudara kembar itu. Nah makanya di sini disebutkan apa itu? Bahwasanya saudaranya Qabil yang cantik itu dinikahkan dengan Habil. Yang notabene memang lebih cantik. Li'anna Hawwa waladat li Adam isyrina batonan fi kulli batonin ithnani dzakarun wa unsa. Karena Hawa itu melahirkan anak dari Nabi Adam itu 20. Nah, niki yang versi ini versi 20. Yang saya baca tadi 20 ya, 22. Jumlahnya kali 20 kali 2 40. Yang 2 kelahiran itu Nabi Sis sama siapa itu tidak ada kembarannya sehingga hanya 2. Karena Hawa itu melahirkan 20
kali kelahiran, fi kulli batonin ithnani. Di setiap kelahiran ithnani ada 2 anak, zakarun wa unsa, laki dan perempuan. Berarti kan kalau 20 kali melahirkan dikali 2 berarti totalnya ada berapa? 40. Tapi sebenarnya ada 2 kelahiran lagi yang itu tidak kembar. Yang salah satunya namanya Nabi Sis. Jadi nek wonten tonggone jenenge Siswanto niku seperti niku rodok mambu-mambu keturunane Nabi Sis niku. Fakana Adamu alaihi salatu wassalam. Adam kemudian yuzawwiju unsa kulli batonin lidzakari batonin ukhra la lidzakari batniha. Jadi Nabi Adam itu yuzawwiju unsa kulli batonin lidzakari batni ukhra. Perempuan di satu perempuan yang lahir dari kembarannya bareng, kan setiap kelahiran itu kan laki dan perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki dari kelahiran yang lain. La lidzakari batniha, bukan dengan laki-laki yang kembarannya. Karena setiap kelahiran itu laki dan perempuan, bukan kok saudara kembar ini dinikahkan boten disilang. Nggih. Kobil barengan sama anak putri, Habil barengan sama putri. Nah, yang barengane Habil dinikahkan dengan Kobil, barengannya Kobil dinikahkan dengan barengannya Habil. Paham ya sampai situ ya? Falamma ra'a Kobil, ketika si Kobil itu melihat anna zaujata akhihi Habil, ketika dia melihat anna zaujata akhihi Habil ajmalun, ketika dia melihat bahwasanya istri dari saudaranya yaitu Habil lebih cantik, hasadahu, kemudian dia hasud. Ya. Kemudian dia hasud. Hasadahu alaiha hatta qatalahu, hingga kemudian dia membunuh siapa? Dia membunuh si Habil itu. Wa qala ba'dzuhum. Lanjut apa dilanjutkan pekan depan? Oh, airnya mati. Apa hubungannya? Makanya aku ya mikir loh, banyu mati kok lanjut. Ini apa hubungannya? Oke, kalau lajengaken. Wa qala ba'dzuhum, sebagian ulama berpendapat al-hasidu la yanalu minal majalisi illa muzammatan wa dhullan. Al-hasidu, orang yang hasud, la yanalu minal majalisi, tidak akan mendapatkan apapun dalam satu majlis illa mudzammah, pasti dia dicela. Wa dhullan, dan dihina. Coba kalau kita dalam satu majlis begini, saya rasan-rasan sama Pak Syakban, kemudian saya menghasut si A, menghasut si B, menghasut si C, pasti Pak Syakban akan melihat, oh, dapure Aziz sih ngaji kok. Nah, kan begitu. Makanya di sini disebutkan orang yang hasut kok dilakukan di dalam satu majelis, dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa? Mudzammah. Dia akan dicela. Wong iki meneh. Mesti sini aku ngomong. Iki meneh, iki pasti kan gitu. Ya kan? Ibaratnya akhirnya apa, Pak? Ketika saya masuk ada Pak Saban, wah, itu ya Aziz meh lu ya. Akhirnya pindah. Itu namanya dzulun. Maka orang yang hasud itu di dalam satu majelis, dia akan menjadi orang yang terhina. Dia akan menjadi orang yang dihindari oleh seseorang. Kenapa?
Karena batin seseorang itu tidak siap menerima dengkian dan menerima hasutan. Makanya orang hasut itu akan ketemu dengan sesama orang hasut. Kelop, tumbuh ketemu, tutup. Centong ketemu, wakul. Cendok ketemu, piring. Gitu? Nah, jadi jangan sampai al-hasadu la yanalu minal majalisi. Ya. Orang yang hasud itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam satu majelis kecuali dia akan dicela dan dihindari. Wala yanalu minal malaikati, tidak akan mendapatkan apapun apresiasi dari malaikat illa laknatan wa bughdon, kecuali dia akan dilaknat dan dibenci. Malaikat wis jengkel loh. Apa meneh menungso. Malaikat niku sama orang yang hasud itu juga jengkel. Wala yalanu minal khalqi, tidak akan mendapatkan apapun dari makhluk illa jaza'an wa ghamman. Dia tidak akan mendapatkan apapun dari makhluk kecuali jaza'an wa ghamman, celaan, ya. Wa ghamman, celaan, wa ghamman, apa ghamman itu? Ghamman itu mendung. Fa in humma, tidak akan mendapatkan apapun kecuali mendapatkan celaan, ya. Wa ghamman ayu dimakna celaan. Wala yanalu intanazai, dia tidak akan mendapatkan apapun saat nazak dicabut nyawanya illa syiddatan wa haulan, kecuali dia akan keras waktu dicabut nyawanya oleh Allah, wa haulan, dan kerepotan ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanalu indal mauqifi, tidak akan mendapatkan apapun di tempat manapun illa fadihatan, kecuali dia bertabur skandal, wahawanan dan kehinaan, wanakalan dan kenakalan. Jadi dia dimanapun nggak bisa diterima. Apa Bu? Kecoa. Ya, kecoa jantan itu Bu. Ya. Ya. Jadi dia dimanapun tuh tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia akan mendapatkan skandal. Apa maknanya mendapatkan skandal? Stigma negatif. Stigma negatif. Maka kalau orang itu hasud itu, maka misalnya dia akan mendapatkan wong iki maning, wahawanan, ya, dia akan terhina, wanakalan, dan kemudian dinakali. Nakal itu sing bahasa Arab. Dinakali itu maksudnya itu makna dia akan dihindari oleh seseorang. Wa an Zakaria alaihi salatu wassalam annahu qol, ya, dari Imam dari Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, dia pernah berkata, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-hasidu aduun li ni'mati mutasakhitun li qadai. Al-hasidu, orang yang hasud, aduun li ni'mati, itu adalah musuh dari kenikmatan yang sudah aku tetapkan. Mutasakhitun, dia adalah orang yang durhaka, orang yang protes li qadai, terhadap ketentuanku. Nah, ini persis yang saya sampaikan kemarin. Kenapa Allah jengkel, malaikat jengkel, orang jengkel, makhluk jengkel? Kenapa? Orang yang hasud itu diibaratkan orang yang memprotes kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika temannya senang, ngapain dia susah? Makanya untuk menetralisir sifat hasud itu, masih ingat ya kuncinya? Bisa enggak? Ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita mencoba untuk ikut turut serta bahagia dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mas Rona mobilnya baru, meskipun saya belum pernah naik BRV-nya, tapi begitu lihat mobilnya, alhamdulillah, senangnya Mas Rona naik mobil baru. Saya itu merasakan senang. Itu hampir bisa dipastikan hati kita bahagia
ketika orang lain senang, itu berarti ruang hasud di dalam hati kita. Apalagi kebahagiaan ini jauh lebih tinggi daripada yang punya mobil. Itu rada susah tapi gitu kan. Ada Pak, ada. Kemarin waktu di satu acara ISIS ya, Annual International Conference di kampus kami itu, saya terima traktiran dari beberapa kali dari mahasiswa yang dulu pernah jadi mahasiswa saya Pak, 2008-2009. Tahunya dari mana? Ya tahunya mereka datang karena waktu itu saya diminta doa waktu pembukaan ISIS. Begitu saya turun dari panggung, ada banyak yang jabring. Ada yang salam takdim, Ustaz, nanti bisa kepanggil, kapan kita bisa ngopi, kapan bisa ini. Akhirnya kita janjian. Dan itu menariknya. Mereka sekarang udah pada jadi orang-orang sukses, tapi takdimnya luar biasa, ya. Tawaduknya itu luar biasa, sampai ada yang bilang begini, dan kita harus cari tempat yang asik. Tapi enggak, saya ngasih syarat satu katanya. Apa itu? Untuk kali ini biar kami yang traktir Ustaz Aziz. Karena hari ini kami sudah bisa mengenyam ya sedikit kesuksesan yang kami rasakan hari ini. Jadi ketemu dengan, ya Allah, dulu ketemu mereka Pak Wawan 2008 2009 kurus-kurus gitu Pak. Oh sekarang sudah pada ginu-ginu itu. Ya. Udah ketemu ini, akhirnya apa? Aku sudah janjian, ya. Akhirnya saya itu pulang sekitar jam berapa itu? Jam 12 sampai jam setengah 1 itu. Ya, jam setengah 1 dan lanjut ngopi. Sama halnya dengan kemudian kami ketemu dengan Prof. Syahiron, Prof. Rafiq. Kita harus ngopi nih ke Lakers ini. Okay. Apa maknanya? Ketika saya lihat mahasiswa saya yang pernah menjadi bagian dari saya di kelas, yang dulu mereka bukan siapa-siapa, hari ini sudah menjadi dekan, hari ini sudah menjadi doktor, hari ini sudah menjadi orang penting di kampusnya masing-masing. Yang rasakan siapa? Dia kan? Tapi saya jauh lebih bahagia karena saya pernah melihat masa lalu mereka. Kayak tadi, Cik, kan tanggal 21 itu kan mengucapkan berangkat ke Belanda. Saya bilang, kapan pulang? Berangkat ke Belanda kapan? Tanggal 21 kemarin sowan ke rumah. Saya bilang hari Selasa kita ketemu deh. Ya perpisahan kita cari apalah di luar. Kenapa? Saya tahu ini anak dulu. Saya pernah menjadi bagian dari masa-masa itu dan hari ini lihat ginuk-ginuknya jelas ginuk-ginuk ya. Dia S2-nya di Belanda. S3-nya ini nanti mau ke Australia. Jadi saya yang pernah jadi dosennya itu Pak, senangnya luar biasa lihat mereka-mereka yang dulu ya semester 1 saya masih lihat bagaimana mereka dulu, dan hari ini saya lihat mereka sudah pada jadi orang sukses. Kan nggak ada Pak. Yang perlu diperiksakan tuh kalau misalkan ada dosen, asem mahasiswa aku malah lebih keren sama aku ya itu harus ke psikiater Pak itu. Jadi kalau ada dosen tidak senang lihat mahasiswanya sukses atau bahkan lebih sukses, ya itu berarti butuh diperiksakan saturasinya. Apa hubungannya ya kan? Makanya orang yang hasud itu ya musuh dari kenikmatan yang sudah aku berikan dan menjadi orang yang protes durhaka dengan
ketentuanku, ghairu radin bi kismati, dan orang hasud itu tidak ridho dengan apa yang telah aku bagi, allati qasamtu baina ibadi, yang sudah aku bagi-bagi, sudah aku klaster-klaster, sudah aku kapling-kapling. Si A aku kasih kapling rezeki ini, si B aku kapling profesi ini. Coba Pak, jelas sekali Bapak Ibu, orang yang hasud itu tidak ridho dengan apa yang sudah aku bagi. Padahal, sekali lagi kata kuncinya, pekerjaan bisa ditiru, profesi bisa dikopi, tetapi rizki tidak akan pernah bisa dikopi oleh siapapun. Maka orang yang hasud dimaknai sebagai orang yang memprotes apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan nanti saya mohon barokah suratul Fatihah. Okay. Ini yang pertama, ini hadiah Fatihah buat ibu mertua saya. Jadi ini lagi kena musibah, makanya saya sekaligus mohon izin karena istri saya per kemarin hari Senin saya antar ke Solo karena harus menemani operasi, karena ibu mertua saya itu kecengok, Bu. Tahu kecengok betul? Jatuh, yang jatuh niki nyuwun sewu pantatnya langsung patah. Oke. Nah, tadi pagi sudah alhamdulillah langsung diambil tindakan operasi. Nah, tapi karena sudah usia 76 ya, 76, nah itu sehingga sudah tidak bisa dikasih pen, tidak bisa diapa-apain, sehingga tulang aslinya itu diambil, diganti tulang palsu. Nah, ini tadi kok saya dikabari, ini sampai 10 jam dari operasi ini darahnya masih terkuras terus. Ini ya, mohon doanya semoga diberikan kesembuhan. Padahal dari kemarin sudah merencanakan selama Ramadan itu di sini. Ya kan biasanya kan Ramadan kan selalu di sini, nanti mendekati Ramadan baru mendekati Syawal baru pulang. Sementara pasca operasi ini tadi istri saya cerita proses pemulihannya itu 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kan berarti kan lama. Ini mohon doanya dengan barokah suratul Fatihah, semoga enggal-enggal paringi sehat, ya, diberikan kesabaran, sabar yang sakit maupun sabar yang nunggoni. Karena yang repot itu kalau yang nunggoni tidak sabar itu senewen. Dan yang kedua, mohon barokah suratul Fatihah juga Bapak Ibu. Semoga program safari religi nanti yang akan dilaksanakan hari Jumat, semoga tidak ada aral, tidak ada halangan satu apapun. Yang penting kita nonton niat, ini mahabbah kita, cinta kita kepada para aulia. Semoga perjalanan nanti diberikan kelancaran, dan juga dengan barokah suratul Fatihah semuanya kita yang hadir, keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, semoga senantiasa hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala, musibah, fitnah, dan semoga kapungkasan bi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma shfiha shifaan ajilan. Allahumma shfiha shifaan ajilan
بأسرار سورة الفاتحة وبمعجزة سورة الفاتحة وبكرامة آيات سورة الفاتحة. اللهم يا الله يسر سفرنا في سفر religi، يسر سفرنا وحصل مقاصدنا واقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ومحبة لأوليائك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.